Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yulaika, SPD, calon penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Pancur, Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolahan saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat juga dimaknai bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau sering disebut student center, di mana berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan peserta didik secara optimal dengan menekankan pada aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisme, pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh peserta didik. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidik harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik, atau berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak, agar menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Kodrat zaman berkaitan dengan isi irama tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan keterbukaan ini, peserta didik mampu memantaskan diri terhadap perkembangan pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita selayaknya membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 yang tentunya tidak meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Selain itu, budi pekerti harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang dikenal yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Inilah 3 hal penting yang menjadi aksi pendidik untuk menciptakan pendidikan yang terarah dan baik kepada peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah kami laksanakan di sekolah, antara lain menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik melalui program bimbingan, ekstrakurikuler, dan literasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya berusaha merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar
yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik serta mengaitkan materi dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, kita tidak hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi kita juga mentransfer nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Di sekolahan kami menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta kegiatan keagamaan yaitu membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran, membaca Yasin dan Al-Quran, serta sholat berjamaah duhur bersama. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada berbagai tantangan yang kami hadapi. Yang pertama yaitu rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti berbagai macam program sekolah. Yang kedua yaitu kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid yaitu yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, yang kedua mengembangkan keterampilan dan pemahaman guru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir yaitu tidak pernah bosan dalam memberikan contoh keteladanan pada peserta didik. Cukup sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.